Karena ada istriku. Kalau tidak ada istriku, kejanjatol. Jadi rasa lele sakul. Izin Pak Ustaz, undangan kita hari ini spesial karena hampir seluruh dari RT RW di Kecamatan Tamalate, Kelurahan Macinit Sombala hadir di tengah-tengah kita. Rekan-rekan media dalam kurikulum sehingga anak-anak yang tidak bisa mengaji atau tidak bisa mengetahui huruf-huruf baca tulis Al-Quran ini mungkin bisa untuk diajar lebih dalam sehingga bisa mengenal terkait baca tulis Al-Quran ini. Dan saya berharap bahwa kegiatan ini bukan hanya sebatas kita kumpul-kumpul saja, tetapi kita yang hadir di sini sepulang dari sini bisa menyebarluaskan peraturan daerah ini kepada minimal keluarga tak, bahwa ada aturan di Kota Makassar yang mengatur terkait apa itu pendidikan baca tulis Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi perda ini lengkap, ya, bahkan sampai sedetail-detailnya menyangkut masalah penganggaran dan pendanaan para guru mengaji yang ada di Kota Makassar. Nah, kalau kita lihat ini hari Pak Dewan tadi, organiknya nih Macinit Sombala ada semua di sini. Nih saya perhatikan sampai saya nih, nendringan ratu merifoni ancini ngasa nih ada. Semua tokoh-tokoh nih, ada imam kelurahan, Pak Dewan, ada apa? Luar biasa. Semua RW saya lihat ini hadir ini hari. Nendringan kata apa? Sangat tokoh-tokoh nih udah lengkap, luar biasa. Oleh itu lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, mohon maaf kalau singkat ini karena masih ada Bapak Al-Ustaz yang akan membahas secara rinci dan detail tentang baca tulis Al-Quran. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nawwara qulubal mu'minin bil ma'rifati fatma'annat qulubuhum bit tauhid. La haula wala quwwata. Kebahagiaan karena baru saja ia menjadi seorang bapak mengorbankan seorang wanita dalam 9 bulan dalam penderitaan. Jadi waktu mau melahirkan istrinya, mamanya telepon, Kak, Ustaz, istrinya ada Katerina Ba. Kenapa itu? Mau melahirkan. Alhamdulillah. Padahal di tanganku ini masalahnya lepas. Saya yang pergi lamarkan. Jadi kalau ada juga mau pergi dilamarkan, Fatimah. Tapi mengerti kok nah. Hidup ini singkat, jangan makin terlalu serius. Nah, jabatan soal kecil, daki gitu. Kedudukan, daki. Yang lebih penting itu silaturahmi. Seperti ini. Kau pandang Ari, kau tatap balihonya dengan senyumnya. Tidak ada bedanya dengan orang. Ini Hari pakai lagi masker.
Ibu juga pakai masker. Makanya Nabi, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Kata Rasulullah, sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang suka membaca Al-Quran. Wa 'allama, lalu mengamalkan. Ada perempuan dikasih Al-Quran, belum menangis, belum pindah buka, menangis duluan. Bu, ngapa Ki? Tidak tahu gak baca. Tapi tidak ada di Tamalate. Paling banyak mungkin di daerah Manado. Makasih kita Bugis aja. Sila, itu baca telur. Orang tidak kalau ngomong itu kan agak kasar Ki, tapi sebenarnya suaranya besar, tapi hatinya selembut salju. Itu boleh kita. Emang ada perempuan typo. Padahal enak itu maksudnya. Emang ada. Kita pikir dia marah. Enggak, beda orang boleh. Orang boleh biar kenyang apa. Makanya kalau udah gombal Ki aku padamu. Kalau di bawah pare-pare, tulisan sama, arti berbeda karena aksennya beda. Pare-pare itu adalah buah, pare-pare kampung. Sama dengan semut, bahasa Bugisnya bere-bere. Bener sampai koma. Malah yakin. Al-Quran juga seperti itu. Kau baca kolbu hati, kalbu anjing. Allahumma ja'alni nuran fi qalbi ya Allah. Ya Allah, berikan cahaya nurmu dalam hatiku. Tapi kalau kau berdoa, Allahumma ja'alni nuran fi qalbi. Ya Allah, berikanlah cahaya nurmu pada anjingku. Sebenarnya perda ini saya dulu yang rancang Ki. Ada indikasi saya mau dapat karena kalau itu guru mengaji kasihan. Tadi Ki sudah sampaikan Ki, bagusnya TPA di masjid. Soalnya bagus. Cuman ada tuh pengurus masjid tidak mau terima TPA. Kan keheran tuh, anak-anak dia mau ke perantara-tasin, jauh. Tapi tidak ada di Tamalate, nah. Banyak. Banyak kok. Coba bayangkan. Kalau anak tak hafiz Quran, baru laki-laki, ada. Begitu orang tarawih, ke depan itu orang sudah tidak cari artis. Beruntung ini tahun karena dua sosok menyerupai satu artis. Amel miliki wajahnya Nike Ardila, Reza miliki suaranya. Hebat dua-dua. Tahu gak? Yang Pontos miliki suara, wajah ada di Amel. Pernah gini? Ayah kan tidak pernah tahu kau buka TikTok. Karena ada istriku. Kalau tidak ada istriku kejanjian tolong. Siapa yang tidak suka di sini angkat tangan kalau laki-laki? Yang tidak suka berarti pembalik-balik kok. Semua laki-laki pasti suka. Yang bedakan kita ada hijab. Mungkin saya astagfirullah. Tapi kok gini kita ya mau diapa manusia tau. Yang penting Quran tak jangan lupa. Nah, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Oh enak. Bayangkan pengantin baru ada. Pengantin baru. Ini pagi saya nikah, malamnya kan di rumah nikah mertua ya. Sorenya pas maghrib lagi bangun. Baru saya azan deh ala Mekah. Iya, itu dilewat. Begitu keadaan ala Mekah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kadang dengan mertua. Begitu dia sudah berwudu, kan mertua itu lebih tua dari kita. Kedorong nih Pak, imam kita. Nah, kita kan kau pun air selesai kok.
Salawat jami'a rahimakumullah. Walli ala Madinah. Allahu akbar. Jangan. Sudah kena wajah lawannya tangan. Tahu enggak? Waktu saya jabat tangan sama mertuaku cium tanganmu. Diambil, jangan kibar. Dia cuma bilang, oh enak, saya cium tanganmu bukan karena dirimu, saya mau cium karena ilmumu. Oh kalau begitu lanjut. Itu kurangnya ada. Ya makanya kan yang buat kita semua ayo dibuatkan kiperda. Bahkan di ayat itu ada di item berapa tadi saya baca. Barang siapa yang memiliki anak itu kan diberikan sertifikat. Sertifikat itu adalah bukti pengakuan satu daerah atau satu provinsi atau satu negara bahwa anak ini 30 juz. Bahkan saya dengar kabar barang siapa yang anaknya hafal 30 juz, pada saat dia mendaftar di Unhas Fakultas Kedokteran, dia bisa gol tanpa ujian. Aku terima, akan diterima. Masya Allah. Pada anakmu jadi penyanyi berhenti mako. Mana nih selfie shopping? Pada boleh ni? Mana nih hati kodok? Ada nih. Mana nih lagi yang namanya Edi Masamba? Ada. Satu mami artis biasa di televisi mangga macam ni. Enggak ya, Amanda Manopo. Sama Arya itu, Arya siapa? Hah? Dia hafal nanda. Bukan gitu. Benar Al-Quran coba hafal kita tadi. Walillahi mulku samawati wal ardh. Sama mi? Tahu? Coba lu hafal, kelas tua. Kalau tua hafal, pas mulai uang. Memang. Kenapa orang tidak menghafalkan Al-Quran? Karena di situ tidak ada penjamin dunia. Yang dijamin adalah akhirat. Kalau kita senantiasa baca Al-Quran, apa jaminannya? Al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafarin. Syurga itu rindu 4 orang. Satu di antaranya kata Rasulullah, talil Quran, yang suka baca Al-Quran. Sekarang kita tanya, kau ini minggu pernah kuliah Al-Quran? Pernah? Pernah pegang? Tidak. Yang mau bilang pernah tidak. Sokta. Apalagi kita pernah baca? Kita. Kalau begini, aku orang-orang tua itu kan kalau sedih-sedih bukan. Kita yang muda-muda tidak. Cuma beda Pak, kita yang mengaji dulu dengan anak-anak sekarang. Kalau dulu bagaimana mengaji tak mengingat? Itu apa? Berapa itu dulu Pak? Dulu sana semua. Ya, sekarang kan tidak. Anak sekarang lebih fasih lagi menyebutnya karena ada metodenya. Alif riawana i alif da benau alif da benau a i u baru napa riawana bi bada benabu babibu. Makanya kan ada ilmu tajwid dulu diajarkan ki a i u a. Coba ikut a i u a a i u a A I U A a i u a A I U A an ani a'na minal u'ni. Kalau itu kan belajar tajwid. Tati tu tate. Tati Tu Tata Tati tu tate. Tati Tu Tata. Dulu kita belajar. Dulu kan semua dietnya. Cini ki oto dietnya. Cini ki sepeda. Sinrawana si pale pana pasite. Dano nanda si beda. Dulu dong. Dia tu cinta ki, dia jatuh ki. Ale kumpuni ariona ai. Lampu paro na lafo ai lafo. Yang bunuh udah pernah you, I love you. Dulu, apalagi kalau kita cinta kepada Ari, maka Ari berikan cinta untukmu.
Hari ini kita cinta kepada Ari, kita ada di Kondotel. Satu saat karena Ari cinta kepada kita, ia bawa lagi ke Almadera. Yang penting 2024 kasih dulu gol lagi. Kalau dia gol lagi, datang lagi ting. Oh, ini daripada. Nih, nyaman dah benar dingin deh. Kau mau sinapi? Lama kok. Ada yang PT-PT Makanya saya waktu di Papua itu ketawa, saya mau keluar. Saya kan saya dari Sorong. Begitu saya keluar, orang hotel, Bapak Haji mau kemana kak? Saya cuma jawab, saya mau ke pasar dulu beli belanja tuh. Bapak Haji pakai itu saja, naik taksi kak. Oh iya, kita naik taksi aja. Begitu saya tunggu taksi, kemana? Taksi lagi. Dulu, Bapak Haji kenapa tidak taksi? Mana kan taksi? Ke PT-PT aja. Ternyata di Sorong, Papua, kalau taksi PT-PT. Katakan di sini PT-PT, taksi ya taksi. Jadi macam-macam. Nah makanya itulah sifat orang. Hari ini Ari memperlihatkan sifatnya kepada kita. Ya undang kita. Ya kasih begitu perda. Oh, pulang ki tempel-tempel ki di rumah. Baca-baca. Ya mana bisa dimengerti ini perda. Karena itu perda namanya perda, peraturan daerah. Itu kita buat dulu, kalau kita buat ini berapa anggaran habis. Satu perda dulu itu sekian ratusan juta loh habis. Pada saat saya buat perda, saya kan pernah mantan anggota DPR. Saya pernah jabat ketua komisi A dan ketua komisi C DPRD Kota Makassar. Namanya itu sama. Zamanku waktu saya buat perda banyak sekali. Setiap tahun tak 20 lebih perda kulahirkan. Yang sekarang orang pakai. Cuma kan ada direvisi, ada diperbaiki. Kayak minuman keras, kayak perda anak jalanan kemarin kan lagi ngetren. Bahwa ulama katakan siapa yang memberikan uang kepada pengemis, maka hukumnya adalah haram. Itu karena berdasarkan perda yang kami buat. Kenapa? Kami tidak mau lihat di kota Makassar ini ada pengemis. Cuman mohon maaf, kota besar itu aksesorisnya 1 pengemis, 2 PSK, 3 itu ayah. Dulu di Cinta di Japan, kamu kan pindah cerita sama Bapak Pahlawan. Tak bengkaku pulang ceramah dari Batua pas ke ayah punya ayah belum ini ustaz orang ya kan mereka juga punya bahasa tuh. Jadi kalau lihat kok dia mami belum teladen kok nanti negara ini lopos deh. Dia kan punya gaya bahasa. Kan semua orang punya gaya bahasa tuh. Jangan dikucilkan juga, dia juga manusia. Tahun 92 saya pernah adakan lomba kecantikan waria. Saya panitianya. Makanya banyak waria kenal Kak, dan banyak yang kasih Kak bahan ceramah. Ini bahasanya Ustaz, kalau bencong pakai. Namanya juga manusia. Sebenarnya siapa sih yang bisa mau bergaul dengan? Tapi kan gaul makin. Apalagi kalau Ari kan cari pokoknya. Jangankan kita, Ari juga cari orang Kandala. Dan itu wilayahnya kan ada di Jalan Dangko. Saya ceramah di situ di markasnya begitu mas. Woi Ustaz, woi, bagaimana sehat? Alhamdulillah Pak Ustaz. Kan kirim ceskro. Biasa ceska, kenapa tidak lurus? Ada ini kan boleh lurus terus kalau. Kenapa? Karena dulu saya pembinanya. Saya bina mereka. Ada masjidnya di situ diresmikan. Nak ketemu dengan telepon. Bos, mana lagi? Di rumah apa? Pergi ke rumah sini. Acara apa? Resminya tungguan. Yang bukan kali itu sopirku. Dia ngandre kan? Ngandre. Ya manusia biasa toh. Saya juga makan. Stop, ini apa kan? Nah ini kan penyakit tidak menular. Lebih menular itu sakit mata. Ada coba mau ke sakit mata satu rumah ente-ente. Lebih gimana bapakmu? Lebih bapakmu anak, lebih anak pembantu, lebih pasupir, lebih tetanggaan.
Makanya kalau ada orang sakit mata, obatnya satu ya Pak, jeruk nipis. Bacakan salawat, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, baru tiup. Baru kasih ini. Kalau ada masuk sedikit, insya Allah kasih masuk sedikit. Tidak apa-apa daripada sakit matamu. Karena kumannya itu hanya bisa dimatikan oleh jeruk nipis. Dari bau-bau di bandara itu, kenapa aku pusing? Ambil timbal semku, mati loh. Tidak ada guna. Saya cari inhaler. Apa obat tangan? Mati Pak. Saya masuk ke restoran, ambil garam. Tidak rasanya. Mati. Saya cuma duduk, tafakur, la ilaha illallah. Tapi saya periksa dia tidak mati Pak ini. Masih panas gitu. Berarti masih hidup. Yo, marah sih kan. Berarti ayah kan masih hidup. Ini kemarin pikiran. Satu biji saya makan belimbing tidak merubah wajah. Ayo, saya tanya istri, bawa kamar rumah sakit. Kenapa? Tidak ada yang merasa. Bayangkan belimbing. Tahu ki belimbing? Bainang. Tahu ki bainang? Belimbing. Satu biji ku makan tidak merubah wajahku. Ayo selesaikan. Opnami. Sampai di rumah sakit, dokter juga bagus karena kalau itu heboh-hebohnya corona, Ustaz Rabena lebih pulang di rumah tak, baru kita isolasi mandiri. Tidak. Kamu tuh sering narapidana dikasih makan sama istri di kantor juga baru. Pak, apa? Kasih tak, ayo. Keluar kecilnya orang. Malah langsung orang mati. Tapi mau diapa? Karena kalau itu kan memang ganas gitu ya. Pertamanya keluar virus corona kan malah lagi. Karena di Wuhan orang di hotel, di bandara, iya, ternyata kan di Makassar tidak begitu. Masuk pergi rumah sakit, anda tolakkan corona kunci. Nggak akan matian, lakkan corona ini. Masya Allah. Makanya tadi saya kembalikan perda ini, ayo camkan. Perda ini mengatur segala halnya. Guru mengaji, siapa guru mengaji di sini? Coba angkat tangan Ki. Guru mengaji angkat tangan. Satu. Mana? Satu. Siapa lagi? Dua. Tiga. Oke. Tabena guru mengaji tiga sih. Saya cuma mau tanya ke beberapa orang. Saya mau bisiki Ari, perjuangkan kau untuk gajinya tiap bulan. Berapa gaji kita setiap bulan? Insentif tak? Tidak. Ada. Tidak ada. Masa tidak ada? Baik. Ada itu. Di Kesra itu dititip. Setiap triwulan guru mengaji dapat. Alah, ayo, Ari, catatan nah. Perjuangkan ke mereka. Tapi 3 aja nah. 3 aja. Hah? Kenapa? Jangan kau hitung yang tidak hadir. Karena kalau kau hitung yang tidak hadir, kak, sopri katanya naik. Jadi 3 aja nah. Ibu siapa tadi? Ibu? Sampai Cahaya. Cahaya Bone atau Cahaya Ujung? Cahaya Ujung. Yang belakang siapa? Rahmawati. Soekarno Putri atau Soekarno Putra? Siapa lagi di sini satu? Iksan. Panggilannya Cam. Kalau Iksan itu panggilannya Iksan. Ini juga sudah jili-jili. Kenalan tuh bagi siapa? Tasya. Di sini KTP di Fantasia. Aminah. Ibu Sukma, Pak Ican, ayo nanti kita konfirmasi karena sepengetahuanku ada insentifnya para guru mengaji. Sama dengan RT RW. Siapa RT di sini? Satu. RW banyak.
Ketua RW? Ketua RT berapa sekarang? Anu tak insentif tak? 90. Per bulan? 1 juta. Potong pajak, bukan potong bebek Ansam. Tahu Ki, siapa yang perjuangkan gitu? Tahu? Siapa? Siapa orangnya? Ini. Oh, bukan Ari Putih Lewa. Ari Putih Lewa yang kala itu kunjungan kerja ke Medan. Karena kala itu saya ketua pansusnya. Ternyata tiba di Medan, tak bangga Ki. Karena pemerintah Medan katakan, alhamdulillah di Medan itu ketua RW, ketua RT kami sudah gaji 150 per bulan kala itu. 350 dengan 250. Saya ingat persis. Waktu bicara dengan almarhum Borneo Moja. Wih, Makassar tidak ada. Iya, perhatikan aku dulu. Pulang Ki mengharap ke wali kota. Oli, bagusnya setiap RW RT kita gaji. Tidak cukup ke anggaran. Coba dihitung. Kita pakai angka pertama 200 kali sekian ribu itu yang ganda. Maka awal pertamanya itu RT 50.000, RW 75.000. Itu yang pertama. Nanti masanya Pak Dani masuk lagi hari jadi 1 juta. Makanya tepuk tangan untuk hari karena dia bisa jadi 1 juta. Nanti proyek datang nanti itu lagi 1,2. Yang penting ngomongin dulu. Betul? Betul? Kasih oppo dulu supaya bisa naik 1,2. Karena kalau tidak oppo bisa saja turun 750. Kenapa? Karena anggota lain kan tidak pernah ngising. Anggota DPR itu kan bukan pekerjaan ringan, Pak. DPR itu kan cuma berjuang. DPR itu cuma merasakan. DPR itu cuma memberikan segala-galanya. Saya pikir handphoneku itu kodong tidak pernah berfungsi di Pemkot. Ternyata la ilaha illallah, kebetulan ketemu kak seksinya perbaikan jalan di warung kopi. Temanku tanya, Ustaz, itu kepala seksi masa? Masih kenal Kak? Siapa di? Harley. Oh, kita Pak Ustaz, iyo. Apa sih bisa bantu Pak Ustaz? Tapi 11 Desember itu hari korban 40.000 jiwa. Itu depan rumahku. Itu jalanannya hancur. Ustaz. Pokoknya begini aja, kalau kau tidak perbaiki sebelum 11 Desember, yang kau namakan Ari Putih Lewa, buat spanduk depan lorongku. Kutilisi kau, PU tidak ada gunamu. Jalananku sudah sekian tahun tidak diperbaiki. Di 1 minggu nih kau tolong buat ini apa lagi? Padahal itu hari tidak di Makassar. Ditelepon sama Pak RT, Ustaz, Pak Jiti ngaspal Kak, alhamdulillah. Boleh itu mau tidak mah? Selalu gak ada kepada nih. Ternyata masih bagus handphoneku. Karena memang ku janji, siapa yang ku telepon baru kau tidak angkat, jangan ku namakan Ari Putih Lewa kalau tidak ku bacakan ku Yasin. Ia kan Al-Quran. Nah makanya kan Bapak Ibu KB, saudara-saudara hadir di sini di hotel yang ternama Condotel. Kan Condotel tulisannya, bacanya kan Condotel. Di sini artinya Condotel. Kita tahu? Kalau itu pusing. Ya sudahlah, yang penting perda ini akan berlaku. Dan kalau Pak RW titip Ki Ari, saya lebih titip beliau. Kenapa? Saya yakin kalau ke depan beliau masih duduk sebagai anggota DPRD 2024, maka Ibu tidak sia-sia memberikan arahan tusukan yang pernah dinilai dengan uang 100.000. Sekejap gitu. Begitu aku kasih 100.000, banyak anggota DPR tapi tidak berani melakukan begini. Si belakang kan 100 orang gitu. Ada jalan kode. Cuma tidak ini kini jalan kode nah. Jalan bona. Balisiko. Jalan kode tanpa lombok tidak enaknya. Betul tidak? Jalan kode itu enak jadi lombok. Apalagi punya isu. Makin pedet makin enak. Tapi punya enak
Kayak itu di kita makan bakso tanpa mie. Una bakso aja, nanti namanya hampa. Kayak itu di kita semua. Tamalate tidak ada nilainya kalau hari tidak opot 2020. Jadi kan alhamdulillah kami doaku sari matangku saya titip beliau supaya rajin-rajin kita ketemu. Mungkin ya di Kondo Telki. Mungkin bulan depan di Almadera di sini. Baru bikin di Almadera? Belum? Yang sudah angkat tangan? Yang belum? Banyak belum hari. Belum. Apa? Karena masih banyak yang belum. Nanti kita di Almadera lagi nah. Kita bahas lagi tentang anak jalanan. Anak jalanan korban ke. Saya dikasih tuh kilo kuda kilo. Yang benar kasih. Bu, tapi dah bapak-bapak ajar kianat kalau mengaji. Kasih masuk habis Quran. Kemarin antar jenazah, pulang antar lagi jenazah. Banyak tetangga meninggal. Baru 100 kursiku. Terpas aku bagi lagi di situ 20, situ 20. Saat tidak cukup ya, mati mak. Coba lagi beli. Ini mana kan bilang, kau maksudku tambahin. Subhanallah. Dan itu kan semua adalah ketenangan batin. Jiwa itu tentram kalau batinnya kita juga tenang. Tidak ada artinya itu uang kalau ini sakit. Ya Bu. Al-Quran menjelaskan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Kalau hatimu sakit kata Allah, aku tambahkan penyakit di dalamnya. Apa penyakitnya hati? Satu, kesombongan. Ya mau kesombong. Mau kesombong dengan wajah cantikmu, sorry nak. Mau kesombong dengan pakaianmu, sorry nak. Allah tidak pernah perhatikan tubuhmu. Allah tidak pernah perhatikan pakaianmu. Allah perhatikan hatimu. Maka beruntunglah wanita cantik kalau hatinya cantik. Punya gadis Charles ya. Charles jadi rantasa lelen sakulu. Kalau jadi kau rantasa lelen sakulu kau. Jangan kenoki kau. Makanya ayo belajar Al-Quran. Perda ini sudah banyak memberikan arahan buat kita. Ada sanksi, ada penjelasan, sehingga kita perlu yang namanya membacanya selalu. Quran itu diturunkan oleh Allah untuk kita baca, untuk kita amalkan. Mau kita tidur, ayo amalkan. Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Sapu begini. Mau cepat tak buka jodohmu. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal. Subuh buka jendela baca itu. Maka tak buka di jodoh. 2021 lewat kau tidak ketemu jodoh, mohon maaf, Desember kelabu berguna bagi. Bulan ini Desember kedua, aku menanti 2 tahun sudah ku sabar menanti, ku dilanda sepi. Maju kau belah, mati kau kanan ini kiri. Makanya tabik buat kita semua. Satu lagi pesanku, rapatkan kembali barisan, biar bagaimana orang yang pernah kita bantu pasti akan memberikan bantuan untuk kita. Jadi setidak-tidaknya Ari sudah berusaha semaksimal mungkin. Ari sudah menanam segala-galanya, tapi kita juga sudah merasakan. Tapi kembali ke hak pilih, silahkan Anda pilih orang yang mungkin Anda tidak kenal. Tapi kalau Anda memilih orang yang tidak kenal, Anda butuh segala sesuatu, maka Anda pun akan kelepotan. Malulah kakimu menghadap ke Ali, karena kau tidak merasa memilih Ali. Tapi kalau kita semua persepsi sama, 2024 Ali tetap di DPR, maka insya Allah segala prioritas untuk kita senantiasa. Nasdem telah menyiapkan segala-galanya. Ada di ambulans, toh? Itu mobil terakhir. Biar 5 mobilmu, kau tidak bakalan naik. Neka rumahku disuruh orang kaya hebat meninggal. Mobilnya Nasdem ke telepon. Punya dulu mobil satu. Oh iya, nanti dikin kamu.
Padahal Alphardnya 3. Naik kamu. Baru duduk di belakang. Begitu goyang mobil karena tuh kematan. Woi, berapa? Banyak orang miliki partai tapi kan gayaan aja. Kau lihat tahu di mobil ambulans setiap kecamatan siap melayani kita. Plus pakai mayat belum ya? Tapi itu nanti dibicarakan juga. Jadi memang kalau sudah ada mobil ambulans wajib itu daripada sewa kok. Karena uangku itu tidak ada produk, karena dia tidak pernah menerima proyek. Kasih dia buka. Itu kan semua untuk kebaikan. Jadi nanti saya bicara sama anak muda saya, Ari, tolong handle kok masyarakat ini. Kan sekarang kita kan kelabakan. Ada orang takziah, 5 ustadz hubungi tidak bisa. Macam saya kan lebih-lebih puluh. Saya minta maaf, tidak bisa kali. Anak muda itu kan banyak sekarang. Banyak yang pandai ceramah. Tapi kadang aku kirim, yang punya cara telepon ustadz. Ikan bakar, aku tunggu bukan ikan goreng. Iku kada aja itu besar ikan goreng daripada ikan laku ya tapi kan begitulah. Setiap mau balik kan beda cara berdakwah. Ada orang kalau berdakwah kan berapi-api kan nggak ada nilainya. Ada orang juga kalau berdakwah serius dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Dan kesampulan nih orang cuma batu-batu. Jadi jauh. Saudara-saudara, kalau kita lihat di sambilan kita banyak itu bangga jatuh. Mari itu kode tanda berakhir. Makanya kami insya Allah. Tapi semua itu ke depan demi untuk kemajuan karir politiknya Ari Azhari. Semoga ia ke depan semakin eksis menjadi anggota DPR. Kau mau ketua DPR? Kalau mau sekretari, tapi dia dengan legowo berkata, "Nah, Om, ada lebih senior dari saya." Kau yang balik. Saya kira demikian. Waktu kita yang sangat singkat, tidak usah minta terlalu banyak. Ya, makan dulu sampai ngasar di belakang. Lawat ternyata. Nah, nanti kita sudah kita tanya belum? Sudah. Coba aku tahu tidak bicara. Nanti kita ketemu lagi orang-orang tua kutabe haji. Saya titip Ari Azhari sama kita, adik-adik perempuan mahasiswa di DPR. Ya insya Allah kedepannya mudah-mudahan Ari masih terpilih menjadi anggota DPR sehingga dari hotel ke hotel walaupun kita tidak bermalam, yang penting ada teman kita rasakan dulu di hotel ternama di Kota Makassar. Jangan sampai saya ke hotel bintang 5 nih sampai kau bilang, adik apa juga salia. Itu kan dulu kapan-kapan nanti oleh saya ada bayangom, ada hit dan ada fit. Kapan-kapan nanti kutu lagi tidak ada nih. Gatal hitnya. Itu contoh. Kalau gatal rambut kutu itu tidak ada nih. Padahal rambut putih yang mulai gatal. Karena saya juga udah termakan usia. Ntar lagi mungkin masuk 55. Makanya kemarin sedikit-sedikit 55 tahun, ha? Saya ketemu kemarin temanku di acara. Wih, kenapa tua begitu kok? Nah, karena kau juga, saya masih mungkin kalau pakai begini kelihatan tua, tapi kalau pakai lepais kan, baru aku pakai topi Harley, baru aku pakai kacamata hitamku, aku pakai motor besarku, lewat ke janda. Kenapa lewat janda? Nak kira malu. Saya kira demikian dan insya Allah nanti kapan-kapan kita ketemu lagi di hotel yang lain. Amin. Amin. Dari sini mungkin kita ke Almadera, dari Almadera kita ke Pesona, dari Pesona kita kembali ke Kondotel, Kondotel kita kembali lagi ke Klaro, Klaro kita kembali Sistel, Sistel kita kembali ke sekitar Miko, Miko baru kita masuk ke Klaro. Amin. Nah, pernah makin di Klaro belum? Belum. Jangan nih. Nanti tak kalau biasa. InsyaAllah nantilah kapan-kapan kita jumpa lagi. Mohon maaf segala bentuk kehilafan kekurangan, mohon maaf segala bentuk ketersinggungan. Silahkan pelajari perda itu di rumah. Jadikan pelajaran buat kita semua. Hafal Quran, jadikan pegangan. InsyaAllah surga di kemudian hari akan menjadi tempat kita di
hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah kegiatan rutin yang akan kami lakukan. Biasanya 1 bulan itu kami melakukan sosialisasi perda sebanyak 2 kali. Jadi insya Allah bulan depan saya tinggal menunggu kode saja dari Kakandaku Haji Ki. Kalau memang teman-teman dari Majlis masih mau menghadiri, nanti akan kita undang lagi kembali. Jadi tadi Haji Ki bisik-bisik, kan ada bedeng yang butuh Al-Quran di masjidnya. Siapa yang masih butuh Al-Quran untuk di masjid? Masih ada? Berapa banyak kita butuh, Mas Tas? Oke, sebentar malam kita jemput di kantor Nasdem, nanti ketemu sama kakak Budi. Ya, jadi kalau untuk ada kebutuhan-kebutuhan di masjid nanti kita sampaikan ke saya. Insya Allah kita akan upayakan untuk bagaimana memakmurkan masjid, karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus saya memohon bahwa teman-teman yang ada di Kelurahan Macini Sombala untuk tetap kita menjaga prokes, karena kita melihat bahwa ada dari info pemerintah pusat akan ada lagi varian-varian baru yang masuk, sehingga yang belum vaksin tolong kita semua vaksin. Kenapa? Karena kalau kita tidak vaksin berarti kita egois, karena kita membuka pintu gerbang untuk masuk virus ke dalam tubuh kita, kemudian kita bisa menularkan lagi kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi yang belum vaksin, saya mohon dengan sangat untuk kita berbesar hati untuk melakukan vaksinasi. Kalaupun kita mau vaksin kemudian dokter mengatakan tidak boleh, baru kita tidak melakukan vaksin. Jadi oke, dengan ucapan terima kasih banyak kepada saudara-saudaraku semua, orang tuaku, kakak-kakak dan adik-adik untuk waktu pada sore hari ini, karena di tengah-tengah kesibukan kita masih menyempatkan untuk kita bisa bersilaturahmi, untuk mendapatkan ilmu sekaligus untuk bertukar pikiran. Yakin dan percaya saja bahwa apa yang akan menjadi kekurangan-kekurangan terkait tenaga pengajar baca tulis Al-Quran ini, kami akan sangat selalu memperhatikan itu, termasuk dengan insentif guru mengaji dan lain-lain. Itu sementara kami perjuangkan, karena kemarin sebenarnya saya sudah mengundang ke teman-teman pengajar baca tulis Al-Quran ini untuk datang ke kantorku, untuk kita berdiskusi, mencari jalurnya seperti apa. Kenapa RT RW bisa digaji 1 juta, sementara guru mengaji ini tidak diperhatikan dengan baik. Sehingga saya membuka ruang yang sebesar-besarnya kepada kita semua untuk jalan-jalan ke kantor, untuk bagaimana kita berdiskusi terkait kesejahteraan teman-teman pengajar membaca tulis Al-Quran ini. Dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin, kegiatan pada sore hari ini saya tutup. Mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan kegiatan ini terdapat kekurangan, karena manusia itu adalah tempatnya salah, maka kita harus lebih sering saling memaafkan. Terima kasih. Kakak Ari Azharila. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share. Semoga bermanfaat.